Awal tahun 1974, suasana politik Indonesia memanas. Para mahasiswa mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang dianggap lebih menguntungkan penguasa asing, terutama Jepang, dibandingkan rakyat sendiri. Di tengah suasana ini, Hariman Srigar dan rekan-rekannya dari Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi motor pergerakan perlawanan. Kawan-kawan, kita tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Pemerintah terus mendukung modal asing, terutama Jepang. Rakyat kita menderita. Harga bahan pokok naik, korupsi merajalela, dan tanah rakyat dirampas untuk proyek besar-besaran. Benar, Hariman. Kita harus melawan realisme ekonomi ini. Investasi asing hanya membuat kita semakin bergantung pada mereka. Kita harus bergerak. Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Kuataraka adalah momen yang tepat untuk menyuarakan protes kita. Dunia harus tahu bahwa Indonesia masih punya harga diri. Perdana Menteri Jepang, Kakoe Tanaka, memainkan peran penting dalam peristiwa Malari 1974. Kunjungan resminya ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974 menjadi pemicu utama demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat yang menolak dominasi modal asing, khususnya dari Jepang. Kedatangannya disambut dengan pengamatan ketat, sementara di luar bandara, progres sangat berkorban. Selamat datang Yang Mulia Perdana Menteri Tanaka. Kami berharap kedatangan Anda di negara ini dapat membawa hubungan yang lebih erat antar dua negara. Terima kasih atas sambutannya. Kami juga berharap dapat memperkuat kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Saudara-saudara, kedatangan Tanaka adalah simbol penjajahan yang baru. Kita tidak akan diam melihat bangsa kita dijual kepada bangsa asing. Turunkan harga! Turunkan harga! Hilangkan korupsi! Hilangkan korupsi! Usir modal asing! Usir modal asing! Setelah gagal bertemu dengan Tanaka di bandara, para mahasiswa kembali menggali kekuatan. Di kampus UKI, Hariman Srigar menyerukan aksi kelanjutan. Pada pagi hari, tanggal 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa berkumpul di Salamba dan Grogol menuju ke Monas. Namun, massa semakin membesar dengan bergabungnya masyarakat umum yang turut merasakan ketidakadilan. Massa yang tidak dikenal melakukan tindakan anarkis, merusak dan membakar kendaraan buatan Jepang. Situasi berubah menjadi tidak terkendali. Jangan lupa tujuan kita. Kita mengurus keadilan ekonomi dan pembubaran aspri Presiden Soeharto. Namun, di tengah aksi damai, provokasi mulai muncul. Massa yang tidak dikenal melakukan tindakan anarkis, merusak dan membakar kendaraan buatan Jepang. Situasi mulai berubah menjadi tidak terkendali. Di tengah kerusuhan semakin meluas, para pejabat pemerintah mulai bertindak. Mereka menyalahkan mahasiswa sebagai dalang kerusuhan dan berencana mengambil tindakan tegas. Ini sudah keterlaluan. Mahasiswa sudah berani melawan pemerintah. Kita harus bertindak untuk memulihkan pemerintahan. Saya sudah memperingatkan mereka, Jenderal, tapi mereka tidak mengindahkan. Sekarang, kita harus mengambil tindakan represif. Biarkan saja mereka bermain-main. Ini akan menjadi alasan kita untuk menertibkan mereka semua. Kerusuhan yang sangat meluas ke Pasar Senen, pusat pertokoan di Jakarta saat itu menjadi sasaran amok massa. Setelah kerusuhan mereda pada tanggal 16 Januari 1974, pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran. Hariman Srigar dan rekan-rekannya ditangkap dan penjara.
Turunkan harga. Turunkan harga. Hapus korupsi. Hapus korupsi. Usir modal asing. Usir modal asing. Kalian mau kemana? Anda kami bahkan telah membuat kerusuhan. Kami tidak bersalah. Kami hanya menyuarakan kebenaran. Tapi pemerintah selalu membungkam suara kami. Harimah Siregar diadili dengan tuduhan subversif dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Pemerintah Orde Baru semakin represif terhadap mahasiswa dan kelompok oposisi. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Hariman Siregar terbukti bersalah atas tindakan subversif yang mengancam stabilitas negara. Maka dengan itu terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Di dalam penjara, Harimah dan Theo tetap tegar. Mereka berdiskusi dan merencanakan perjuangan selanjutnya. Kita harus semangat, Hariman. Perjuangan kita belum selesai. Benar, Theo. Suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Rakyat akan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Setelah lebih dari 2 dekade, rejim Orde Baru akhirnya runtuh. Para tahanan politik dibebaskan, termasuk Hariman Siregar. Selamat datang kembali, Hariman. Kita sia-sia. Terima kasih, Theo. Ini adalah kemenangan kita semua. Hari 1974 adalah awal dari perubahan. Di awal pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru di tahun 1980-an, di masa itu orang-orang mengalami kesulitan ekonomi karena harga segalanya mahal. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran mulai merajalela. Karena banyak orang yang kesusahan, banyak juga orang yang memilih untuk melakukan tindak kriminalitas. Banyak orang yang menjadi preman, dan preman ini memiliki kelompok-kelompok atau geng mereka sendiri. Duh, gimana nih? Barang-barang semuanya mahal, bahan pokok mahal, daging mahal, sayur mahal, semuanya mahal. Iya, bingung banget gua. Cari kerja sama sini, gak dapet. Alhasil gua malu gue. Iya nih, apa kita jadi preman aja? Kan enak tuh jadi preman. Tinggal malak, tinggal nyopet, tinggal begal orang, udah dapet duit banyak. Boleh tuh, ayo. Boleh tuh. Yaudah, besok kita ke pasar, nyopet orang. Malam-malam kita begal orang yang lewat. Ekonomi Indonesia semakin lama semakin memburuk. Preman secara terang-terangan melakukan tindak kriminalitas. Mereka memiliki banyak sekali julukan. Salah satunya adalah gali atau gabungan anak liar. Mereka biasanya menguasai lahan parkir, pasar, toko, dan halte bus. Mereka tidak hanya menagih jatah, tetapi juga mencuri, merampok, membegal, bahkan mereka menghabisi nyawa orang lain untuk merampas harta mereka. Para gali menciptakan teror di masyarakat. Bagi duit cepat. Bayar di sini tuh 50.000, dikit amat segitu. Mahal banget, Bang. Biasanya 10.000. Nah, udah nggak usah banyak ngomong. Sini serahin HP sama tas lu. Jangan, jangan. Alah, ngomong. Saya dicopet.
Berhenti gak? Berhenti. Serahin motor lu. Mana buktinya? Aduh ampun bang, jangan bunuh saya. Malah bacot. Mana? Itu saya satu-satunya. Cepat. Cicilan belum Cepat serahin buktinya. Nah, karena keadaan sudah tidak terkendali, akibatnya mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Mereka menentang pemerintahan Orde Baru yakni Soeharto. Diuntung pak, preman-preman itu sudah merajalela. Iya betul, sudah banyak korban pak. Betul tuh pak, terus. Iya, tenang. Saya akan melakukan mobilisasi politik untuk menyelesaikan masalah ini. Tolong dong, kami sebagai rakyat sangat menderita akibat preman-preman tersebut. Kami butuh tindak tegas dari pemerintah. Iya betul. Iya, sabar dan tenang. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto memberikan perintah kepada Laksamana Sudomo dan juga kepada jajaran ABRI untuk memberantas para preman dan kelompoknya sampai hilang ke akar-akarnya. Kita harus bertindak untuk menumpas kejahatan. Sudah terlalu banyak kejahatan yang merajalela di luar sana. Perampokan, pembegalan, pencurian, dan lain sebagainya. Pokoknya, kalian harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana cara kita melaksanakan mandat dari Presiden? Bagaimana dengan operasi celurit saja? Sepertinya ada yang bagus. Kita akan bahas dalam rapat koordinasi pada 19 Januari 1983. Pada 19 Januari 1983 diadakan rapat koordinasi yang bertempat di Markas Kodam Jaya. Rapat ini dipimpin oleh Panglima Laksamana Sudomo dan dihadiri juga oleh Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan juga Wagub DKI Jakarta. Dalam rapat ini membahas tentang operasi celurit, di mana operasi celurit merupakan operasi pemberantasan kejahatan atau Petrus. Para hadirin, dalam rapat koordinasi kali ini, kita akan membahas mengenai operasi celurit. Operasi celurit ini bertujuan untuk memberantas tindak kejahatan yang dilakukan oleh para preman maupun gabungan anak liar. Lalu tugas kami apa, Pak? Tugas kalian adalah mendata para terduga kriminal yang memiliki ciri-ciri bertato, rambutnya gondrong, dan penampilannya urakan. Dari setiap kota, cari orang dengan ciri-ciri tersebut. Orang yang diketahui melakukan tindak kejahatan, dicatat namanya. Baik Pak, laksanakan. Ya amat sini. Mana sih si Jawa Mas itu? Jangan bergerak. Apaan? Seiring berjalannya waktu, banyak ditemukan mayat-mayat misterius dalam kondisi yang mengenaskan. Biasanya, korban memiliki luka tembak di bagian kepala atau jeratan di bagian leher. Dan juga korban ditemukan begitu saja terletak di jalan raya, di pasar, di pemukiman warga, atau bahkan di depan rumah mereka sendiri. Para korban memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah preman. Suka maaf dan buat orang dari kampung kita. Oh iya, ya Allah, itu masih Supri. Wah, punya Petrus nih, penembakan misterius. Kita harus berjaga dan hati-hati. Jika kita salah dalam bertindak, maka kita yang akan jadi korban. Aduh banget ya. Jadi takut saya. Terbukti dengan adanya
Petrus menurunkan angka kriminalitas di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Tetapi setelah itu, Petrus mulai menyebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta, di Semarang, di Bandung, di Medan, hingga di Samarinda. Menurut Ketua Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM, Bapak Yosep Adi Prasetyo, korban Petrus dari tahun 1982 hingga 1985 mencapai 10.000 orang korban jiwa. Kerusuhan di Tanjung Priuk bermula dari cekcoknya seorang babinsa setempat dengan warga Tanjung Priuk pada tanggal 7 September tahun 1984. Awalnya Sersan Herman memasuki area musola tanpa melepas sepatu, lalu ia mencabut spanduk yang berisi kritikan pemerintah. Hal ini memancing kemarahan bagi para jamaah serta pengurus masjid. Pertengkaran pun akhirnya terjadi, berujung pembakaran sepeda motor milik seorang tentara yang bernama Sersan Hermanu. Ini tidak boleh ada di sini. Maaf Pak, tapi kenapa dicabut ya? Ini perintah, materi seperti ini tidak boleh ada di sini. Tapi Pak, ini bentuk aspirasi kami. Dan dia masuk tanpa melepas sepatu. Ini tidak bisa dibiarkan. Hormati tempat ibadah kami. Keluar dari sini. Apa yang kalian lakukan? Tak lama setelah kerusuhan, akhirnya aparat pun datang menangkap Sarifuddin Rambe, Sofan Sulaiman, Ahmad Sahi, dan Muhammad Nur, menuduh mereka sebagai provokator. Amir Biki mencoba membela mereka, namun aparat tetap menangkapnya, membuat jamaah semakin geram dan marah karena merasa tidak adilkan. Kalian ditangkap karena masuk kerusuhan. Kami hanya membela hak kami. Bawa mereka. Mereka tidak bersalah, lepaskan mereka. Minggir. Merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya Amir Biki mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di Masjid As-Saadah. Mereka sepakat melakukan demonstrasi di depan kantor Kodim, lalu meminta para tahanan untuk dibebaskan. Kita nggak bisa diam saja. Penangkapan ini tidak adil. Apa yang bisa dilakukan? Kita akan melakukan demonstrasi damai ke markas Kodim untuk menuntut pembebasan mereka. Apakah itu bijak? Ini hak kita. Kita harus bersuara. Demo damai menuju kantor Kodim Jakarta Utara pada tanggal 12 September tahun 1984 menuntut pembebasan berujung pada kekerasan. Akhirnya aparat pun menembaki massa dan bahkan ada yang menggunakan bazoka. Begitu banyak korban jiwa dan orang yang luka-luka. Masyarakat berlalu lalang untuk menyelamatkan diri mereka. Kita damai, jangan terprovokasi. Bubar, kembali ke rumah kalian. Kami ingin keadilan. Saya sebagai perwakilan dari Masjid As-Saadah menuntut pembebasan dari 4 tahanan
Paling lambat jam 11 malam. Siapkan senjata. Semua korban dibawa ke rumah sakit militer. Dan di rumah sakit lainnya dilarang untuk menerima korban. Jalanan dibersihkan dari darah serta bukti-bukti kekerasan. Tragedi ini berusaha ditutupi oleh pihak yang berwenang, meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Satu jam setelah pembantaian, suasana mencekam masih menyelimuti lokasi kejadian. Lalu korban-korban telah dibawa menggunakan truk militer. Sementara para tentara bersiap siaga untuk kedatangan Jenderal LB Mordani, Panglima ABRI, dengan perwira angkatan tinggi lainnya menggunakan mobil dinas berwarna hitam, dan ia melihat kondisi suasana dengan wajah yang begitu dingin. Sudah beres semua? Lapor Jenderal, sebagian korban sudah dievakuasi. Sisanya sedang dalam proses. Bagaimana dengan para tahanan? Mereka sudah dibawa ke markas, Jenderal. Pastikan tidak ada yang bicara keluar. Kendalikan semua informasi. Siap, Jenderal. Kita tetapkan tempat ini sebagai daerah operasi militer. Pastikan tidak ada yang keluar masuk tanpa izin. Kita akan menyekat area ini, Jenderal. Pastikan media hanya mendapat versi resmi dari kita. Jangan sampai ada kebocoran data dan informasi. Siap, Jenderal. Peristiwa Tanjung Priuk di tahun 1984 meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Tragedi ini menjadi salah satu pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, asas tunggal Pancasila diberlakukan. Semua organisasi masyarakat termasuk organisasi keagamaan wajib mengusungkan asas ini. Bagi kelompok yang tidak mengusungkan asas ini dianggap sebagai ancaman negara. Di tengah situasi ini, kelompok Usra yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar dikejar oleh pemerintah. Mereka melarikan diri ke Lampung dan bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani dan guru ngaji. Kedua kelompok ini memiliki tujuan yang sama, mendirikan komunitas kecil untuk menjalankan syariat Islam. Namun, kepala desa mencoba untuk menghentikan komunitas mereka karena menerima orang-orang luar tanpa izin.
Kegiatan pengajian ini sudah sangat meresahkan warga. Saya harus melaporkan ke camat. Saya perintahkan kepala desa untuk menghadap saya hari ini juga, bersama Warsidi dan beberapa tokoh pengajian lainnya. Kegiatan ini harus segera dihentikan. Baik, Pak. Persidi mengirim surat balasan yang berisi menolak kehadiran karena mengisi materi pengajian di berbagai tempat dan mempersilahkan camat untuk mengecek langsung ke Cihideng agar lebih jelas. Kita tidak perlu takut. Kita tidak melakukan kesalahan. Kita hanya ingin melakukan ajaran Islam dengan benar. Persidi menjelaskan orang-orang yang datang ke Talangsari kepada camat, kepala desa, kadus Talangsari, serta 7 staf Pamong Praja yang pada saat itu datang meninjau lokasi transmigrasi di Talangsari. Pertemuan ini berakhir dengan baik. Orang-orang yang datang di sini adalah saudara seiman kami. Mereka hanya ingin belajar dan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Pastikan kegiatan kalian tidak melanggar hukum dan syariat. Di tengah malam, Sukidi, Sermah Dahlan dan beberapa aparat keamanan mendatangi perkampungan. Kemudian masuk ke musola Al-Mujahirin tanpa membuka sepatu, mencaci maki, mengumpat, bahkan menguncurkan senjata api, serta menentang para jamaah. Setengah jam kemudian, para aparat tersebut pergi karena tidak mendapatkan respon dari para jamaah. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian semua adalah kelompok sesat. Bubarkan diri kalian. Kalian semua sesuci. Jaga omongan kalian. Bubar kalian semua, bubar. Ayo cepat kita ambil sebanyak yang kita butuhkan. Ini bisa untuk segera makan kita. Ayo cepat. Hei, apa yang kalian lakukan? Itu hasil bantu saya. Semua yang ada di bumi ini milik Allah, jadi kita berhak mengambilnya. Betul. Jangan kabur. Pencurian singkong ini menambah ketegangan antara kelompok Warsidi dan warga sekitar. Kepala desa meminta bantuan kepada Kapten Setiman untuk membubarkan pondok pesantren. Kepala desa menuduh mereka sudah mempersiapkan serangan. Pembubaran pondok pesantren. Ini tuduhan yang serius, Pak Kades. Anda yakin dengan informasi ini? Tidak mungkin saya menulis surat itu jika saya tidak yakin, Kapten. Sudah lama saya mengamati kegiatan mereka, dan saya sudah ditahan dengan kegiatan mereka. Mereka sudah mempersiapkan bom molotov dan sedang menunggu kedatangan aparat. Aparat keamanan menangkap 5 anggota pengajian, serta meningkatkan ketegangan antara kedua belah pihak. Pada pukul 8.30, Sermah Dahlan menyerahkan Warsidi ke Kodim 0411 Metro. Lalu pada pukul 11, Kapten Sutiman beserta rombongannya dan 2 rombongan pasukannya menyerang Cihideng. Tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu, mereka langsung menembaki perkampungan. Dalam peristiwa ini, Kapten Sutiman tewas. Siapkan pasukan, kita kepung perkampungan ini dari segala arah. Pastikan tidak ada yang lolos. Siap, Komandan. Pasukan infanteri sudah dalam posisi. Ya Allah, apa yang terjadi? Mereka semua menyerang. Ayo lari, selamatkan diri. Tangan mereka semua. Jangan biarkan ada yang kabur. Bakar rumah itu, jangan setengah langsung pun.
penyerangan besar-besaran oleh aparat keamanan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan. Anggota pengajian yang berhasil selamat akan ditangkap dan dipenjarakan. Apa salah kami? Kenapa mereka melakukan ini? Kita kehilangan keluarga dan tempat tinggal. Tragedi Talang Sari meninggalkan luka yang mendalam bagi para korban dan keluarga mereka. Keadilan masih terus diperjuangkan hingga saat ini. Tahun 1948, Republik Indonesia yang baru saja merdeka kini tengah mempertahankan diri dari agresi Belanda. Soekarno, sang proklamator, datang ke Aceh untuk mencari dukungan. Saudara-saudara rakyat Aceh yang saya cintai, Republik ini, Republik Indonesia sedang diuji. Belanda ingin kembali meraih kemerdekaan yang telah kita bantah dengan darah dan air mata. Merdeka! Saudara-saudara, kami datang ke Tanah Rencong ini bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk bersujud di hadapan kalian karena semangat juang kalian. Aceh adalah benteng terakhir Republik. Bung, kami rakyat Aceh selalu siap membela Ibu Pertiwi. Tapi katakan padaku, apa yang bisa kau janjikan untuk Aceh jika kami berkorban nyawa dan hak? Tengku Bereh yang mulia, saya bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Aceh bersedia untuk bergabung dan membantu Indonesia, maka Aceh akan mendapat hak untuk membangun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Aceh akan mendapat tempat istimewa di Republik. Demi Allah, demi kemerdekaan, dan demi syariat Islam, Persatuan Ulama Aceh menyatakan dukungan penuh kepada Republik Indonesia. Waktu demi waktu berlalu, Indonesia merdeka, namun janji-janji Soekarno seakan terlupakan. Kekayaan alam Aceh dieksploitasi secara besar-besaran, namun rakyat Aceh tetap miskin dan terpinggirkan. Lihatlah, tanah kita kaya, tapi kita hanya menjadi penonton saja. Setelah orang jauh-jauh itu datang, kita hanya mendapat rempah-rempahnya saja. Nah, dulu kita berjuang demi Indonesia. Apa yang kita dapat? Hanya janji palsu. Mereka bilang, saya akan menjalankan syariat Islam. Mana? Yang ada malah kemiskinan. Soekarno membangun komunitas yang dibayangkan di Indonesia. Tapi komunitas itu hanya menemukan Jawa. Setelah orang-orang itu datang, mereka membangun nasionalisme palsu yang menginjak-injak hak kita. Tengku, kita tidak bisa diam saja. Dulu kita percaya kepada Soekarno, tapi sekarang kita tahu dia telah mengkhianati kita. Sabar Hasan, kita sudah berjuang. Tapi kekuatan kita belum cukup. Kekuatan kita ada pada semangat juang dan kepercayaan kita. Kita harus memohon kembali identitas Aceh. Etno-nasionalisme Aceh yang lebih baik dari nasionalisme Indonesia. Tahun 1976, kesabaran rakyat Aceh telah habis. Di Gunung Halimun, Hasan Tiro mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka. Saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh tidak akan pernah menyerah. Merdeka, Allahu Akbar! Nasionalisme Indonesia hanyalah alat penjajah Jawa itu untuk menguasai Aceh. Mereka merampas kekayaan kita, menindas rakyat kita, dan menghina agama kita. Kita harus melawan. Kita harus merebut kembali hak-hak kita. Maka dari itu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya, Hasan Muhammad Ditiro, dengan ini mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita akan mewujudkan Aceh yang adil, makmur, dan berlandaskan syariat Islam. Merdeka! 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 Dekade demi dekade berlalu, konflik bersenjata antara gerakan Aceh Merdeka dengan Tentara Nasional Indonesia semakin sengit. Desa-desa menjadi medan pertempuran dan rakyat sipil terbagi menjadi dua kubu.
Kita harus terus berjuang. Jangan biarkan semangat kita padam. Setiap tetes yang darah yang jatuh akan menjadi benih kemerdekaan. Siap, kita akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Perang ini tidak ada gunanya. Kita membunuh saudara kita sendiri. Kita harus menghentikan ketumpahan darah ini secepatnya. Tapi Bu, GAM adalah pemberontak. Mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Saya tahu, tapi kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Kita harus mendengarkan aspirasi rakyat. Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia Soeharto mengumumkan pengunduran diri. Reformasi sedang bergulir tinggi. Jendela harapan mulai terbuka untuk Aceh. Presiden Habibie menawarkan otonomi khusus kepada Aceh sebagai bentuk upaya penyelesaian konflik. Pertemuan GAM dan pemerintah Pertemuan itu diakhiri tanpa hasil dan konflik bersenjata kembali meningkat. Kami tidak percaya lagi dengan janji-janji Jakarta. Kami ingin kemerdekaan penuh. Kami siap memberikan otonomi khusus yang luas. Tetapi kemerdekaan bukanlah pilihan. Aceh adalah bagian dari Indonesia. Sebuah desa kecil di Aceh, para penduduk bersembunyi di sebuah rumah saat suara tembakan terus terdengar. Gempa bumi mengguncang badan. Suara angin laut terus mendekat dan melahap desa. Suara teriakan dan tangisan dicampur menjadi satu. Jangan bersuara, ada penjara di luar. Tsunami! 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 Meskipun banyak hambatan, upaya perdamaian terus bergulir. Setelah tsunami melanda Aceh pada Desember 2004, kedua belah pihak menyadari bahwa perang hanya akan menambah penderitaan rakyat. Pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, perundingan damai kembali terjadi yang dihadiri oleh Malik Mahmud dari pihak GAM dan pemerintah Indonesia serta Marty Asari sebagai fasilitator dari Finlandia. Pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman. Kita semua di sini menginginkan perdamaian. Kita harus mengabaikan ego dan kepentingan pribadi kita. Kita harus fokus pada kepentingan rakyat Aceh. Tsunami telah menghancurkan Aceh, akan tapi konflik ini telah menghancurkan kita lebih lama lagi. Kami butuh perdamaian, keadilan bagi rakyat Aceh. Kami telah berjuang penuh selama puluhan tahun untuk kemerdekaan. Kami juga menyadari bahwa peperangan hanya mendatangkan kehancuran. Otonomi khusus akan kami berikan. Syariat Islam akan diakui dalam hukum Aceh, tapi tidak ada kemerdekaan. Baik, kami setuju demi perdamaian. Hari ini, kita telah membuat sejarah. Kita telah mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan secara resmi perdamaian Aceh. That the Indonesian government signed a historic peace deal with leaders of the Free Aceh Movement, or GAM, which ended the conflict in Aceh. Aceh telah bangkit dari keterpurukan. Perdamaian membuka harapan baru bagi masa depan. Tapi luka masa lalu tidak boleh melupakan. Kita harus belajar dari sejarah agar tragedi serupa tidak terjadi kembali. Ayah, Ibu, kami telah mencapai perdamaian. Semoga kalian aman di sana. Kami akan terus berjuang membangun Aceh yang lebih baik. Aceh yang adil dan sejahtera.
Di tengah ketegangan antara Indonesia dan Belanda terkait Irian Barat, perundingan diplomatik diadakan di New York dengan mediasi Amerika Serikat. Perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan Amerika duduk di meja perundingan, berusaha mencari solusi terkait dengan sengketa ini. Kami, bangsa Indonesia, tidak akan pernah menyerah dalam memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Irian Barat merupakan bagian terpisahkan dari wilayah kami, dan rakyatnya berhak untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Namun, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas di wilayah ini. Kami khawatir akan menjadi konflik yang besar jika kami melepas Irian Barat di sini. Kita semua menginginkan solusi damai. Amerika Serikat siap memfasilitasi perundingan ini demi mencapai keputusan yang saling menguntungkan. Kami mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke PBB untuk sementara waktu. Kemudian, rakyat Irian Barat diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan mereka melalui referendum yang bebas dan adil. Usulannya cukup menarik, namun kami perlu memastikan bahwa hak-hak bebas di Irian Barat dilindungi. Kami akan memastikan bahwa proses referendum berjalan transparan dan demokratis. Semua pihak harus menghormati hasil keputusan para rakyat Irian Barat. Kami yakin, rakyat Irian Barat akan memilih untuk bergabung kembali dengan Indonesia. Mereka adalah saudara kami, dan kami akan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Baik, kami setuju dengan usulan ini. Kami berharap keadilan dan kedamaian akan tercapai di negara. Terima kasih atas kerjasama Anda semua. Perjanjian ini adalah langkah penting menuju penyelesaian sengketa wilayah secara damai. Sidang saya buka. Hari ini kita akan membahas laporan mengenai penentuan pendapat rakyat di Papua Barat. Yang terhormat anggota sidang, Papua Barat telah memilih untuk bergabung ke Indonesia dengan sukarela. Maaf Yang Mulia, tapi saya melihat banyak kejanggalan dalam proses PPRA. Ada intimidasi dan permasalahan terhadap rakyat Papua. Laporan yang saya terima dari tim PBB di lapangan menyatakan bahwa PPRA berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya sebagai wakil dari masyarakat internasional merasa prihatin dengan adanya laporan pelanggaran HAM di Papua Barat. Kami meminta PBB untuk meninjau kembali hasil PPRA dan melakukan referendum ulang secara jujur dan adil. Kami juga mendukung untuk seruan referendum ulang. Rakyat Papua Barat berhak menentukan nasib mereka sendiri. Saya memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh para anggota sidang. Namun berdasarkan laporan yang saya terima, hasil PPRA telah disahkan oleh Majelis Umum PBB. Ya Mulia, kami para rakyat Papua Barat tidak pernah diberikan kesempatan untuk menentukan nasib kami sendiri. Kami merasa suara kami telah diabaikan. Saya akan menampung aspirasi dari masyarakat Papua Barat dan akan membahasnya dengan para anggota PBB. Sidang saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kontroversi mengenai PPRA 1999 masih terus berlanjut hingga hari ini. Banyak pihak yang menilai bahwa PPRA tidak dilaksanakan secara demokratis dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua Barat. Hal ini juga yang menjadi alasan munculnya gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang dimana mereka menganggap bahwa kejadian New York dan PPRA sangat tidak menguntungkan mereka. Ya, tidak menguntungkan mereka. Tanggal 7 Februari 2023, sebuah tragedi menimpa dunia penerbangan di Papua. Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa dikenal dengan OPM melakukan aksi penyanderaan terhadap seorang pilot berkebangsaan Selandia Baru bernama Philip Mertens setelah mendaratkan pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro di Kabupaten Nduga. Jangan macam-macam kamu. Ikut saya. Apa yang kamu inginkan? Kalian, bawa dia. Saya hanya seorang pilot yang mengantar penumpang. Di tengah hutan Papua yang lebat, kelompok OPM membawa pilot Susi Air ke markas mereka. Mereka merekam video sebagai bukti penyanderaan dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Oke, kami tanpa pilot dari Paro karena TNI Polri tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua. TNI Polri, jangan kejar kami, karena jika kejar kami akan tembak pilot. Oke, terima kasih.
Aksi penyanderaan pilot Susi Air hanyalah satu dari banyaknya aksi-aksi separatis yang dilakukan oleh OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan untuk rakyat Papua Barat. Lalu, kira-kira apa peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini? Siapa yang tahu?